Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bersama memasuki sekarang membaca kitab Kejadian bab 4 atau pasal 4. Iblis adalah ular yang menipu dan singa yang mencari mangsa. Disebutkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Dia menggunakan Hawa untuk mencobai Adam dan Kain untuk membunuh Habel. Kedua benih keturunan dari Kejadian 3 ayat 15 saling bertentangan. Sebab Kain adalah anak iblis, disebutkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai 12. Sedangkan Habel adalah anak Allah, Matius 23 ayat 35. Seperti ayahnya si iblis, Kain seorang penipu dan pembunuh. Yohanes 8 ayat 44. Tanda anak-anak Allah ialah iman, pengharapan dan kasih, sebagaimana ditulis dalam Korintus 13 ayat 13 dan 1 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan 4. Tanda anak-anak iblis ialah ketidakpercayaan, keputusasaan, dan kebencian, dan semua itu nyata di dalam Kain. Bapak Ibu, ayat 1 sampai dengan 7 Kejadian 4 ini bercerita tentang ketidakpercayaan. Ketika Tuhan membunuh binatang dan mengenakan pakaian kepada Adam dan Hawa, ayat bab 3 atau pasal 3 ayat 21, Dia mengajarkan arti korban darah. Ibrani 19 ayat 22. Kain membawa korban yang keliru dan memiliki sikap hati yang keliru. Persembahannya tidak dilandasi iman, dan Tuhan menolaknya. Tuhan juga memperingatkan Kain bahwa dosa sedang mengintainya, menanti untuk menerkamnya. Kebencian, ayat yang ke-8. Kemarahan Kain perlahan-lahan menjadi iri hati dan kebencian, dan kemudian menyebabkan pembunuhan. Matius 5 ayat 21 sampai dengan 26. Apabila Anda mulai bermain-main dengan pencobaan, Anda dengan cepat akan terperangkap dalamnya. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Kain bersalah atas segala dosa yang dibenci Tuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kemudian inti yang kedua adalah tentang keputusasaan. Ayat 9 sampai 24. Pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa ialah, di manakah engkau? Pertanyaannya kepada Kain ialah, di manakah Habel adik? Tahukah kita di mana saudara-saudara kita berada? Pedulikah kita pada mereka? Atau apakah kita sedang mencari alasan-alasan pengabaian seperti Kain? Pada titik inilah Tuhan mengutuk seorang manusia. Namun Kain tidak menyadari dosa. Dia hanya khawatir akan hukumannya. Ketidakpercayaan, kebencian, dan ketidakjujuran Kain merusak setiap hubungan di dalam hidupnya. Hubungan dengan saudaranya, dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan dunia sekitarnya. Kita semua perantau di bumi ini, tetapi Kain menjadi seorang buronan, pengembara tanpa tujuan yang pasti. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, kata Santo Agustinus. Dan hati kami gelisah sampai kami mendapat keteduhan di dalam.
Inti yang berikutnya adalah pengharapan, ayat 25 sampai 26 di kitab Kejadian pasal 4. Kain berusaha untuk menutupi keputusasaannya dengan mendirikan sebuah peradaban di tanah Nod, tanah pengembaraan. Karena Adam dan Hawa mempunyai banyak anak, Kain tentulah menikah dengan salah seorang kerabatnya. Dia memiliki banyak hal yang baik di kotanya, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan semua itu dan memberi Adam seorang putra yang lain, Set, atau yang artinya yang dipilih, untuk meneruskan keturunan yang saleh. Selanjutnya di dalam kitab Kejadian pasal 4 ini ada pengertian tentang mengendalikan kemarahan. Kita dapat memiliki kemarahan yang benar terhadap dosa. Ya, kita benar apabila kita marah terhadap dosa. Markus 3 ayat 5, Efesus 4 ayat 26. Tetapi terlalu sering kemarahan kita itu sendiri mengandung dosa. Sebaliknya, bukan marah terhadap dosa, tapi marah yang mengandung dosa. Yesus memperingatkan bahwa kemarahan dapat merupakan langkah pertama menuju pembunuhan. Matius 5 ayat 21 sampai dengan 26. Kita harus memohon Roh Kudus menolong kita mengendalikan kemarahan. Amsal 15 ayat 18, Amsal 16 ayat yang ke-32. Menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Matius 5 ayat 43 sampai 48, dan belajar untuk mempraktekkan pengampunan. Efesus 4 ayat 26 sampai 30. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, pasal 4 ini bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita semua. Kita juga bercermin dari beberapa kitab-kitab yang lain yang sudah kita baca tadi, ada di Perjanjian Lama maupun yang ada di Perjanjian Baru. Kiranya kitab Kejadian pasal 4 ini dapat mengubah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara menjadi lebih berkenan di mata Tuhan. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ayat-ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya. Oleh sebab itu, tengoklah selalu channel ini, Hidup Bersama Firman, supaya benar-benar kita diberkati dan dapat bersyukur senantiasa, membagi sukacita, damai sejahtera bagi kerabat-kerabat kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya ini kita serahkan. Amin. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas,
dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, Marilah kita pergi ke padang. ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar dan menganggap hukutanku. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan sulit. Silah juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh
pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai gantian. Tidak kami telah membunuh. lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai